wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wa mursalin was-sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syekhina wa rabbi arwahina ihdi udin min kahdi khair wa syekhina wa rabbi arwahina al-habib Ali bin al-habib Abdurrahman as-Sagar wa usulihima wa furu'ihima Allah yatawashshahum min rahmati wal maghfirah Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa imdadihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jalibah li kulli khair دافعه لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang sampai bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu sadisatu mu'tadatun ghairu mumayyizatin dhakiratun li'adatiha qadran la waqtan suratuha an takula haidhi khamsata ayyamin fil asharatil ula min ash-shahri wala a'lamu ibtida'aha wa a'lamu anna al-yawmal awwala tuhrun biyaqinin waja'ani ad-damu bisyahril akhiri kamilan
hukmuha al-yawmus sadisun haidun biyaqinin wal yawmul awwalu tuhurun biyaqinin kal ishrina al-baqiyati wal yawmul thani ilal khamisi muhtamilun lil haidhi wat tuhri was sabi'u ilal ashiri kadzalika fayakunu hukmuha fil muhtamili hukmal mutahayyirati kama marra as-suratu as-sabi'atu mu'tadatun ghairu mumayyizatin dhakiratun li'adatiha waqtan la qadran suratuha ka'an takula haidhi awwalu syahri wala a'lamu qadrahu wa ja'ani ad-damu fi syahril akhiri kamilan hukmuha awwalu yawmin haidun biyaqinin wan nisfu tsani ila syahri duhrun biyaqinin wa ma baina dhalika الثاني إلى الخمسة عشر محتمل للحيض والطهر فلكل حكمه وأما النفساء إذا استحيضت فحكمها حكم الحائض إذا استحيضت الأحكام العامة للمستحاضة تختلف المستحاضة عن الحائض والنفساء فالمستحاضة يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ولا قضاء عليها وإذا حل رمضان يجب عليها الصوم ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو مع سيلان الدم Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif hafizahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Sekarang bagian yang ke-6, bentuk daripada perempuan yang terkena darah istihadah. Yang pertama kemarin adalah mubtada'ah mumayyizah,
Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Yang kelima, mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan, atau disebut dengan mutahayyirah. Yang keenam sekarang, as-suratus sadisatu mu'tadatun ghairu mumayyizatin. Bentuk perempuan yang terkena darah istihadah adalah mu'tadah, berarti ini perempuan sudah pernah haid. Ghairu mumayyizah, berarti ini perempuan melihat darahnya hanya memiliki satu sifat. Zakiratun li'adatiha qadran, dia mengingat kebiasaan keluar darah haidnya qadran, tapi kadarnya aja. Dia tahu keluarnya 2 hari atau keluarnya 5 hari dan seterusnya, itu namanya qadran. Jadi perempuan yang dia ingat kebiasaan darah haidnya keluar qadran. Qadran artinya harinya, berapa hari keluar, dia ingat itu. La waqtan, tapi tidak mengingat waktunya. Waktunya kapan? Waktunya itu awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan. Nah, ini masuk bagian perempuan yang terkena darah istihadah bagian yang ke-6. Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Mu'tadah, perempuan ini sudah pernah haid. Ghairu mumayyizah, perempuan ini melihat sifatnya, melihat darahnya hanya memiliki satu sifat. Kemudian dzakiratun li'adatiha qadran, dia ingat kebiasaan darah haidnya keluar tapi harinya saja. Qadran artinya harinya dia ingat, berapa hari yang keluar darah haid tersebut dia ingat, tapi la waqtan, tidak mengingat waktunya. Waktunya apakah awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan. Inilah masuk dalam kategori perempuan yang terkena darah istihadah pada bagian yang ke-6. Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Jelas ya? Nah, bagaimana contoh bentuknya? Suratuha, contohnya bentuknya ka'antakula, seorang perempuan bilang haidi khamsata ayyamin fil asharatil ula minasyahri, darah haidku keluarnya 5 hari. Pada bulan yang pertama dia bilang darah haidku keluarnya selama berapa hari? 5 hari. Tetapi wala a'lamu ibtida'aha, aku nggak mengetahui permulaan darah haid keluar kapan. Dia udah nggak tahu, udah lupa keluarnya di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Nah, inilah yang masuk kategori mu'tadah ghairu mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Tuh, ini perempuan sudah pernah keluar darah haid, mu'tadah ghairu mumayyizah. Ini perempuan melihat darahnya hanya memiliki satu sifat. Dzakiratun li'adatiha qadran, dia mengingat kebiasaan darah haidnya hanya kadarnya, artinya harinya berapa hari dia ingat, tetapi la waqtan, dia tidak mengingat waktunya kapan keluar darah haid tersebut, apakah di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Jelas ya? Jadi ada perempuan yang darah haidnya keluar selama 5 hari. 5 hari kemudian dia nggak tahu keluarnya ini apakah di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Wa a'lamu annal yaumal awwala tuhrun biyaqinin, kata ini perempuan, saya tahu bahwasanya awal pertama kali harinya itu dia dalam keadaan suci, yakin. Jadi hari pertama dia yakin suci.
Waja'anid damu fi syahril akhiri kamilan. Bulan berikutnya keluarnya sempurna seperti biasa. Tapi ingat, ini perempuan kategorinya mu'tadah ghairu mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Nah, ini bagaimana hukum seperti ini perempuan yang mustahadah bagian yang ke-6. Hukumnya al-yawmus sadisu haidun biyaqinin. Hari ke-6 adalah haid secara yakin. Hari ke-6 adalah haid secara yakin. Kan haid sampai berapa hari haid? Sampai paling banyak 15 hari itu. Jadi hari pertama, hari ke-6 adalah haid secara yakin. Wal yaumul awwalu tuhurun biyaqinin. Hari yang pertama suci secara yakin. Jadi hari pertama suci dia yakin. Hari ke-6-nya apa hukumnya? Haid secara yakin. Kal ishrinal baqiyati, seperti 20 hari sisa yang lainnya. Ingatin ya. Kalau ada perempuan kategorinya masuk bagian yang ke-6 tadi, mu'tadah ghairu mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Dia udah pernah keluar darah haid, disebut dengan mu'tadah. Ghairu mumayyizah, dia lihat darah haidnya memiliki satu sifat. Zakiratun li'adatiha qadran, dia mengingat kebiasaan darah haidnya tetapi kadarnya saja. Harinya berapa dia ingat, oh 2 hari, oh 5 hari, oh 10 hari dia ingat, tapi la waqtan, dia tidak ingat waktunya, apakah di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya pada hari yang ke-6 dihukumkan haid secara yakin. Darah yang keluar di hari pertama pada hari yang pertama dihukumkan suci secara yakin. Jadi hari pertamanya suci secara yakin. Hari ke-6-nya dihukumkan tadi apa? Haid. Wal yaumut tsani ilal khamisi muhdamilun lil haidi wat tuhri. Hari yang kedua sampai hari yang kelima mungkin haid, mungkin suci. Jadi hari pertama suci. Hari yang kedua mungkin haid, mungkin suci. Hari yang ketiga mungkin haid, mungkin suci. Hari yang keempat mungkin haid, mungkin suci. Hari yang kelima mungkin haid, mungkin suci. Hari yang keenam haid secara yakin. Demikian tuh. Itu perempuan yang mustahadah. Perempuan yang mustahadah yang terkena darah istihadah. Jadi pada bagian yang keenam ini perempuan tersebut mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya pada hari yang pertama dihukumkan suci. Kemudian hari yang kedua mungkin suci, mungkin haid. Hari yang ketiga mungkin suci, mungkin haid. Hari yang keempat mungkin suci, mungkin hari yang kelima mungkin suci, hari yang keenam haid secara yakin. Itu demikian. Darahnya terus-menerus keluar nggak? Keluar terus darahnya ke perempuan. Ini perempuan darahnya terus-menerus apa? Keluar. Jadi makanya demikian dihukumkannya itu. Hari pertama dihukumkan apa? Suci. Hari yang kedua mungkin suci, mungkin nanti ada kaitan pada masalah apakah ini perempuan wajib sholat yang fardu atau puasa yang apa? Yang fardu. Demikian. Makanya demikian pada masalah yang keenam, ini perempuan adalah perempuan yang mu'tadah ghairu mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Maka ini perempuan dihukumkan hari pertama suci, hari yang kedua mungkin suci, mungkin haid, hari yang ketiga mungkin suci, mungkin haid, hari yang keempat mungkin suci, mungkin hari yang kelima mungkin suci, mungkin hari yang keenam haid secara yakin. Itu demikian. Wasabi'u ilal ashiri kadzalika. Hari yang ke-7 sampai 10 sama demikian. Mungkin haid, mungkin suci. Hari yang ke-8 mungkin haid, mungkin suci. Hari yang ke-9 mungkin haid, mungkin suci. Hari yang ke-10 juga sama. Mungkin haid, mungkin apa? Mungkin suci. Nah, bagaimana hukum pada kemungkinan tadi? Fayakunu hukmuha fil muhdamili hukmal mutahayyirati kama marra.
Maka ini perempuan hukumnya pada hari-hari yang mungkin haid, mungkin suci, hukumnya sama dengan hukum perempuan yang al-mutahayyirah. Bagian keberapa tuh? Kelima. Perempuan yang apa tadi? Mu'tada, ghairu mumayyizah, nasiyatun bi'adatiha qadran waqtan. Atau perempuan yang apa? Yang mutahayyirah. Jadi perempuan yang pada macam model bagian yang keenam, yaitu perempuan yang mu'tada, ghairu mumayyizah, zakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Ingatin, hari pertama dihukumkan suci, hari yang kedua mungkin suci, mungkin haid, hari yang ketiga mungkin suci, mungkin haid, hari yang keempat mungkin suci, hari yang kelima mungkin suci, mungkin haid. Ingetin tuh, hari yang keenam haid secara yakin, hari yang ketujuh sampai 10 sama, mungkin haid, mungkin apa? Mungkin suci. Pada hari-hari yang mungkin suci, mungkin haid, dihukumkan seperti hukum perempuan yang apa tadi? Al-mutahayyirah. Bagaimana hukumnya ya kemarin tuh? Ini perempuan haram disetubuhin oleh suaminya. Yang kedua, haram baca Quran di luar sholat yang fardu. Yang ketiga, haram menyentuh Quran. Yang keempat, haram membawa Al-Quran. Yang kelima, haram diam di masjid. Yang keenam, haram apabila dia khawatir darahnya akan. Nah itu keharaman demikian. Tapi juga ini perempuan yang mutahayyirah punya hukum lagi yang kedua. Apa itu? Dia wajib melakukan apa? Salat yang fardu. Kemudian wajib puasa yang fardu. Kemudian boleh melakukan tawaf. Kemudian boleh ditalak. Kemudian boleh apa lagi? Tapi ingat, setiap dia ngerjain salat yang fardu mesti apa? Mesti mandi hadas. Tuh demikian tuh. Pada masalah perempuan yang masuk kategorinya apa? Mu'tada, ghairu mumayyizah, zakiratun li'adatiha qadran. Ulang lagi ya, ulang lagi. Jadi ada perempuan yang masuk kategorinya yang keenam ini, yaitu mu'tadah. Berarti ini perempuan sudah pernah keluar apa? Haid. Yang kedua, ghairu mumayyizah. Berarti ini perempuan melihat darahnya hanya memiliki satu sifat. Yang ketiga, ini perempuan mengingat kebiasaan darah haidnya keluar, tapi kadarnya, harinya berapa hari dia ingat. Tapi dia nggak ingat apanya tuh? Waktunya. Apakah di awal bulan, atau di akhir bulan, atau di pertengahan bulan? Dia nggak ingat sama sekali. Maka ini masuk kategori yang keenam, mu'tadah, ghairu mumayyizah, zakiratun bi'adatiha qadran la waqtan. Nah, bagaimana caranya ini hukum dalam hukum syariat ini? Perempuan yang seperti ini, maka dihukumkan hari yang pertama darah tersebut keluar suci secara yakin. Hari yang kedua mungkin suci, mungkin hari yang ketiga mungkin suci, mungkin hari yang keempat mungkin suci, hari yang kelima mungkin suci, hari yang keenam haid secara yakin, hari yang ketujuh, hari yang kedelapan, hari yang kesembilan, hari yang kesepuluh. Pada hari-hari yang mungkin suci, mungkin haid, hukumnya sama seperti apa? Al-mutahayyirah. Tadi ya, jelas ya? Nah, itu demikian hukum pada masalah perempuan yang istihadah, yang masuk kategori bagiannya keberapa tadi? Yang keenam. Jelas ya? Karena yang terakhir, yang ketujuh. Ketujuh kan ya? Nah, 7 bagian ya. Nah, benar 7 bagian. Jadi yang pertama mu'tada'ah, mumayyizah. Yang kedua mu'tada'ah, ghairu mumayyizah. Yang ketiga mu'tadah, mumayyizah. Yang keempat mu'tadah, ghairu mumayyizah, zakiratun li'adatiha qadran. Yang kelima mu'tadah, ghairu mumayyizah, nasiyatun li'adatiha qadran, atau disebut dengan mutahayyirah. Ingat ya. Yang keenam mu'tadah, ghairu mumayyizah, zakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Jelas ya?
Jadi pada hari-hari yang mungkin tadi, dari hari kedua sampai hari kelima, 7 sampai 10, maka ini perempuan hukumnya sama dengan perempuan yang apa tadi? Al-mutahayyirah. Hari pertama suci secara yakin, berarti apa hukumnya? Hukum perempuan yang apa? Yang suci. Hari yang ke-6 haid secara yakin, berarti hukumnya apa? Perempuan yang haid. Demikian, jelas ya? Yang terakhir sekarang, as-suratus sabi'atu, bentuk yang ketujuh, perempuan mustahadah, mu'tadatun ghairu mumayyizatin dzakiratun li'adatiha waqtan la qadran. Sebaliknya ini ya, mu'tadah, ini perempuan berarti sudah pernah keluar darah haid. Ghairu mumayyizah, ini perempuan melihat darahnya hanya memiliki satu sifat. Kemudian dzakiratun li'adatiha waqtan, ini perempuan mengingat kebiasaan darah haidnya waktunya. Dia ingat awal bulan waktunya, atau pertengahan bulan, atau akhir bulan. Tapi la qadran, ini perempuan tidak mengingat kadarnya, nggak mengingat berapa hari keluar darah haidnya. Itu demikian. Jadi sebaliknya daripada misalnya apa tadi? Yang ke-6. Oh, tadi yang ke-6 dia mengingat kebiasaannya akan apanya? Kadarnya, harinya, tapi tidak mengingat apa? Waktunya. Yang ke-7 terakhir, ini perempuan mu'tadah, sudah pernah keluar darah haidnya, ghairu mumayyizah, melihat darahnya memiliki satu sifat, dzakiratun li'adatiha waqtan, mengingat kebiasaan darah haidnya waktunya, apakah keluarnya awal bulan atau akhir bulan atau pertengahan bulan, tapi tidak mengingat apanya? Kadarnya, berapa hari dia lupa. Maka ini perempuan masuk kategori pada yang ke-7, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha waqtan la qadran. Bagaimana contohnya? Suratuha, contohnya bentuknya ka'antakula, seperti ada perempuan yang dia bilang haidi awwalus syahri, darah haidku keluar di awal bulan. Berarti ini perempuan apa? Haidnya keluar di awal apa? Awal bulan. Mu'tadah, kemudian ghairu mumayyizah, kemudian dzakiratun li'adatiha waqtan, dia tahu tuh keluar darah haidnya di awal bulan. Wala a'lamu qadrahu, tapi aku tidak mengetahui apanya? Kadarnya, berapa hari keluarnya dia nggak tahu sama sekali, lupa. Nah, ini perempuan masuk kategori mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha waqtan la qadran. Wa ja'anid damu fi syahril akhiri kamilan, datang darah kepada aku pada bulan berikutnya secara sempurna. Bagaimana hukum perempuan yang demikian? Yang dia mu'tadah, sudah pernah keluar darah haid, ghair mumayyizah, melihat darahnya hanya memiliki satu sifat, kemudian dzakiratun li'adatiha waqtan, dia ingat kebiasaan darah haidnya akan waktunya, apakah keluarnya di awal bulan atau pertengahan bulan atau di akhir bulan, tapi tidak mengingat apanya? Kadarnya, berapa hari keluarnya. Bagaimana hukum perempuan yang demikian? Hukmuha, hukumnya awwalu yaumin haidun biyaqinin, awal pertama kali darahnya keluar haid secara yakin. Kebalikan dari yang pertama tadi ya, dia yang ke-6 tadi. Kalau yang ke-6, hari yang pertamanya dihukumkan apa? Suci. Nah, pada yang ke-7, hari yang pertamanya dihukumkan adalah haid secara yakin. Wa nisfu tsani minasyahri tuhurun biyaqinin, hari yang ke-16 itu hukumnya suci secara yakin. Jadi hari pertama dihukumkan haid secara yakin, kemudian hari yang ke-16 dihukumkan suci secara yakin. Wa ma baina dzalika ats-tsani ilal khamsata asyara, dan yang antara itu yaitu hari yang kedua sampai hari yang ke-15 muhdamilun lil haidi wat tuhri, mungkin haid, mungkin suci. Falikullin hukmuhu, maka setiap satu dari yang tersebut itu adalah hukumnya masing-masing. Ulang lagi.
Pada bentuk yang ketujuh ada perempuan yang disebut dengan mu'tadah. Berarti dia perempuan sudah pernah apa? Kemudian ghairu Mumayyizah. melihat darahnya. Hanya memiliki satu sifat. Kemudian dakiratun li'adatiha waqtan. Ini perempuan apa? Mengingat kebiasaan akan waktunya. Apakah di awal bulan atau tetapi dia lupa apanya? Kadarnya, harinya berapa hari? Hukumnya bagaimana? Hukumnya awal pertama kali darah yang keluar dihukumkan sebagai apa? Darah haid secara yakin. Hari yang ke-16 hukumnya apa? Suci secara yakin. Nah, antara 1 dengan 16 berarti berapa itu? 2 sampai 15. Ini perempuan mungkin haid, mungkin sampai 15. Hari kedua, 3, 4, 5 sampai 15. Darahnya keluar terus, maka ini perempuan dihukumkan mungkin haid, mungkin apa? Mungkin suci. Ingatin, kalau yang demikian hukumnya seperti perempuan yang apa tadi? Al-mutahayyir. Ingatin tuh, ingatin. Ada 2 hukum dia. Hukum yang pertama, perempuan yang haid, yaitu nggak boleh apa tadi? Disetubuhi. Yang kedua, haram baca Quran di luar apa? Baca waktu. Yang ketiga, yang keempat, haram. Yang kelima, yang keenam. Kemudian apa yang boleh, yang wajib dikerjain? Yang pertama, yang kedua wajib, yang ketiga boleh, yang keempat boleh, yang kelima boleh. Tetapi ingat, perempuan yang mutahayyirah, dia setiap kali pengen sembahyang fardu maka mesti apa? Nah, perempuan yang ketujuh ini mu'tadah, ghairu mumayyizah, dakiratun li'adatiha waqtan la qadran, maka hari yang pertama dihukumkan haid secara yakin. Hari yang ke-16 suci secara yakin. Antara 1 dengan 16 yaitu hari berapa? 2 dan 15 itu mungkin apa? Nah, pada hari yang kedua sampai hari ke-15 ini perempuan punya 2 hukum. Pertama, hukum perempuan haid. Yang kedua, perempuannya apa? Yang suci. Setiap kali dia pengen mandi, setiap kali dia pengen sembahyang fardu, maka hal apa? Wajib mandi hadas. Jelas ya? Nah, itu bagian perempuan yang mustahadah ada 7. Yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah, dakiratun li'adatiha qadran. Yang kelima, mu'tadah ghairu mumayyizah, nasiyatun li'adatiha qadran, atau perempuan yang mutahayyirah. Yang keenam, mu'tadah ghairu mumayyizah, dakiratun li'adatiha qadran. Yang terakhir, mu'tadah ghairu mumayyizah, dakiratun li'adatiha waqtan. Jelas ya? Nah, jangan lupa tuh. Nanti kalau ente udah paham, masukin di buku, tulis tuh. Ente punya pemahaman, tulis, pindahin tuh. Nah, sekarang ada perempuan yang disebut dengan perempuan yang terkena darah nifas, jamaknya nufasa. Bagaimana hukumnya? Kalau tadi kan perempuan yang terkena darah apa? Istihadah, ada perempuan yang haid. Nah, sekarang ada perempuan yang lagi darah nifas, juga ada darah apanya? Istihadahnya. Itu demikian. Ini bagaimana hukumnya? Wa amman nufasa'u, adapun perempuan-perempuan yang nifas, nufasa jamak ya, jamak perempuan-perempuan yang nifas, idastuhidat, apabila terkena darah istihadah, fa hukmuha hukmul haidi idastuhidat, hukumnya sama seperti perempuan haid yang terkena darah istihadah. Sama. Ada yang pertama disebut dengan mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mubtada'ah mumayyizah. Yang keempat, mubtadi'ah wal mubtada' ghairu mumayyizah, zakiratun li'adatiha qadran. Yang kelima, mubtada' ghairu mumayyizah, nasiyatun li'adatiha qadran wa
atau disebut dengan perempuan yang haid. Jadi sama ya, antara perempuan yang nifas dengan perempuan yang haid hukumnya sama seperti itu. Jelas ya? Nah sekarang al-ahkamul ammatu lil mustahadati. Hukum secara umum bagi perempuan yang terkena darah istihadah. Takhtaliful mustahadatu anil haidi wan nufasai. Berbeda perempuan yang terkena darah istihadah, darahnya disebut dengan istihadah, kemudian perempuannya disebut dengan mustahadah. Fal mustahadatu yajibu 'alaiha an tusalliya. Perempuan yang terkena darah istihadah wajib atasnya melakukan sholat yang fardu. Wajib hukumnya tuh. Jadi sekalipun keluar darah, maaf dari kemaluannya, tetap sholat yang fardu hukumnya wajib dikerjakan. Bagaimana hukum sholatnya? Wa sholatuha sahihatun. Sholatnya dihukumkan sah. Wala qada'a 'alaiha, dan tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha. Ingatin, perempuan yang terkena darah istihadah tetap wajib untuk apa? Salat yang fardu. Salatnya dihukumkan apa? Sah. Kemudian tidak ada kewajiban apa? Qadha salatnya. Jelas ya? Nah, kemudian bagaimana puasanya? Wa idza halla ramadhanu, kalau datang bulan Ramadan, yajibu 'alaiha shaumu, wajib atasnya untuk apa? Puasa Ramadan. Ingatin tuh. Jadi hukum pertama salat yang fardu wajib. Hukum yang kedua puasa yang wajib pada Ramadan hukumnya wajib. Yang ketiga, wa yajuzu li zawjiha an ya'tiyaha walau ma'a sayalanid dami. Boleh bagi suaminya untuk mensetubuhinya sekalipun bersama dengan mengalirnya darah. Jadi masih boleh tuh. Saking agama ngejaga apa tuh? Suaminya biar jangan sampai apa? Jangan sampai berzina tuh, demikian. Sekalipun dalam keadaan kondisi istihadah, istrinya boleh diapain? Boleh disetubuhi. Itu demikian ya. Jadi yang pertama, ini perempuan wajib sholat yang fardu. Yang kedua, wajib puasa Ramadan. Yang ketiga, suaminya boleh apa? Mensetubuhinya. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian al-khudwatul lati tattakhidhuhal mustahadatu idza aradatis sholata. Langkah-langkah yang diambil oleh perempuan yang terkena darah istihadah apabila dia pengen sholat yang fardu. Ingatin nih caranya nih, ada ini cara bagi perempuan yang keluar darah istihadah sementara dia pengen ngerjain tadi apa? Sholat yang fardu. Yang pertama, al-awwalu yajibu 'alaiha al-ula yajibu 'alaiha an tatatahhara minan najasati ad-dami wa ghairihi. Wajib ini perempuan bersuci dari najis, darah dan yang selainnya. Wajib tuh pertama bersihin dulu darahnya. Kalau dia kencing, bersihin dulu air kencingnya, itu demikian. Jadi perempuan yang mustahadah, langkah pertama bersihin darahnya, bersihin najis yang lainnya. Langkah yang kedua, ats-tsaniyatu yajibu 'alaiha al-hasyu fi mawdi'i khurujid dami bi qutnin aw nahwihi. Wajib atas ini perempuan, menyumpal di tempat keluar darah dengan kapas atau yang lain-lainnya. Sekarang pakai apa tuh? Sekarang pakai softtek, pakai apa lagi tuh? Macam-macam ya. Pakai pembalut wanita ya. Jadi kalau seandainya yang pertama sudah dibersihin, yang kedua pakai apa tuh? Pakai pembalut wanita. Illa kecuali idza kanat tata'adda, kalau dia merasa terganggu. Au kanat sha'imatan, atau dia puas. Sekarang enggak. Kalau dia kan disumpel. Kalau itu kan enggak. Softtek kan enggak. Taruh di mana tuh? Di celananya kan. Jadi bukan di mana tuh? Bukan dalamnya, bukan. Jadi kalau ini orang dulu sumpel nih. Jadi kalau orang tua disumpel di kemaluannya biar nggak keluar. Kalau sekarang nggak, pakai apa sekarang? Pakai pembalut itu, pakai softtek atau yang lain sekali yang lain sebagainya tuh. Jadi wajib hukumnya diapain tuh? Disumpel pakai apa? Pakai kapas atau pakai pembalut.
au kanat sha'imatan, atau dia puasa. Kalau puasa nggak boleh. Kenapa demikian? Li'anna dzalika yufattiruha. Kalau puasa maka dihukumkan membatalkan puasanya. Kalau diapain tadi itu? Disumpel. Kan enggak, sekarang pakai apa sekarang? Pakai pembalut. Wa yajibu 'alaiha ta'sibu idza lam yakfil hashwu. Wajib atasnya untuk ta'sibu. Nah, ini ada tuh. Dipakai pembalut kalau seandainya disumpel tidak memadai atau tidak mencukupi. Jadi kalau nggak bisa disumpel maka wajib dipakai pembalut. Jelas ya? Jadi pertama bersihin dulu darahnya, yang kedua pakai pembalut, yang ketiga yajibu 'alaihal mubadaratu ba'da dzalika bil wudu'i. Wajib atas itu perempuan segera berwudu. Jadi habis bersihin darahnya selesai, pakai pembalut selesai, langsung wudu. Wa syartuhu an yakuna ba'da dukhul waqti wal muwalatu fihi. Syaratnya setelah masuk waktu sholat dan berturut-turut padanya. Jadi pertama bersihin darahnya, yang kedua pakai pembalut, yang ketiga langsung apa tadi? Langsung wudu. Kemudian syaratnya harus sudah masuk apa? Waktu sholat. Kemudian berturut-turut, nggak boleh habis muka diam dulu baru kemudian tangan, nggak boleh. Hukumnya wajib untuk mualah. Habis kumur, kemudian apa lagi? Terus sampai kaki harus berturut-turut. Ini bagi perempuan yang terkena darah apa? Darah istihadhah. Jadi pertama bersihin dari darahnya, yang kedua pakai pembalut, yang ketiga segera berwudu. Kalau sudah masuk waktu kemudian juga harus apa? Al-mu'alah atau berturut-turut. Yang keempat, yajibu 'alaihal mubadaratu ila sholati. Wajib segera melakukan salat yang fardu. Fala yajuzu ta'khiruha, maka tidak boleh untuk menundanya langsung. Jadi habis bersihin darahnya, kemudian pakai pembalut, kemudian berwudu, masuk waktu, kemudian mualah, hukumnya wajib. Yang keempat, segera kerjain sholat yang apa? Sholat yang fardu. Illa kecuali idza kana ta'khiru li maslahatis sholati. Kalau menundanya untuk kebaikan sholat, untuk kemaslahatan sholat. Contohnya bagaimana? Ka'ijabati mu'adzinin, seperti menjawab si muazzin. Sunnah tuh, kita dengar orang yang azan, sunnah kita jawab dari kalimat apa pertama tuh? Allahu Akbar sampai kalimat la ilaha illallah, itu sunnah dijawab tuh. Jadi perempuan ini nungguin dijawab si muazzin, maka dihukumkan boleh untuk menunda apanya? Sholat yang fardunya. Atau wa nafilatin qabliyatin, dia ngerjain sholat sunnah qabliyah, boleh. Atau yang ketiga wantizari jamaatin, menunggu untuk melakukan apa? Secara berjamaah, boleh, silahkan, tidak masalah. Jadi yang penting kewajiban pertama tahu, pertama bersihin dulu darahnya, yang kedua pakai pembalut, yang ketiga segera berwudu kalau sudah masuk waktu, kemudian wajib untuk mualah berturut-turut, yang keempat wajib segera apa? Segera melakukan sholat yang fardu, kecuali dia ada kemaslahatan sholatnya. Contohnya jawab muadzin, atau ngerjain qabliyah, atau nunggu sholat secara berjamaah. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi
Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tawfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bin taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusni khawatimi wa birrahmati dkhilni bidaril iqamati alayhi minal mawla salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal alaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf sa'altullaha barina yuballighna amanina sa'altullaha barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-aqdar bijahil mustafa al-mukhtar wa
ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.